Aku semakin gemetaran, pengen teriak, tapi leherku seperti tercekik. Belum habis ketakutanku, tiba-tiba saja makhluk besar dan berkuku panjang itu menggenggam rambut bapak itu. Kemudian makhluk itu menarik kepala bapak itu hingga putus. Bapak misterius korban pesugihan. Kejadian ini aku alami sekitar tahun 2004. Pada saat itu tanteku baru saja pindah ke sebuah rumah di daerah Bogor. Sedangkan rumahku sendiri berada di daerah Taman Mini, Jakarta Timur. Karena baru pindah dan suaminya sedang keluar kota, aku setiap hari harus ke Bogor untuk membantu tanteku. Aku berangkat dari Jakarta pukul jam 8 pagi dan baru pulang kembali ke Jakarta pada jam 8 malam. Pada hari keempat, aku pulang terlalu malam. Aku naik bis dari terminal Baranang siang sekitar jam 8 malam. Saat menaiki bis, aku tertidur. Selang beberapa menit, tiba-tiba laju bis menjadi pelan. Aku bangun dan mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata di tengah jalan ada kecelakaan. Sebuah mobil menabrak pembatas jalan hingga ringsek dan menyebabkan kemacetan. Setelah mengetahui hal itu, aku pun kembali tidur. Tidak lama aku terbangun lagi. Aku kaget. Tiba-tiba ada seorang pria parubaya duduk di sebelahku. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan dia duduk di situ? Kok aku nggak tahu? Mungkin aku terlalu pulas tertidur, jadi aku nggak tahu. Pikirku sederhana saat itu. Sekitar pukul 10:30, aku tiba di terminal Kampung Rambutan. Aku berdiri dan bersiap mau turun. Tetapi bapak-bapak di sebelahku itu juga ikut berdiri. Dengan sopan aku pun bilang kalau aku mau turun. Si bapak pun berdiri dan juga turun. Saat bapak itu berdiri, aku kayak mencium bau yang aneh, seperti bau apek bercampur anyir. Tetapi aku gak ambil pusing. Saat aku turun dari bis, aku udah gak lihat bapak itu lagi. Karena sudah malam, terminal sedikit sepi. Aku pun berjalan keluar terminal mencari angkutan lain. Ketika mau keluar, aku melewati sebuah taman. Sebenarnya biasa saja sih, tetapi aku melihat sosok bapak tadi sedang duduk di bawah pohon. Tatapan matanya kosong, mukanya juga terlihat membiru di bawah cahaya bulan. Saat aku lewat, bapak itu menoleh ke arahku. Dengan refleks, aku pun tersenyum sambil menundukkan kepala. Namun tiba-tiba saja jantungku berdebar dengan kencang. Dari belakang bapak itu muncul makhluk besar hitam dan berbulu. Mata makhluk itu berwarna merah dan ada tanduk melingkar seperti tanduk domba di kepalanya. Seketika itu langkahku terhenti. Aku berniat untuk mengasih tahu kepada bapak itu bahwa ada makhluk besar di belakangnya. Tetapi begitu aku lihat ke arah bapak itu, ternyata sebelah wajahnya sudah hancur dan mengucurkan darah. Kemeja bapak itu pun sekarang kotor dan sobek-sobek. Aku semakin gemetaran, pengen teriak, tapi leherku seperti tercekik. Belum habis ketakutanku,
Tiba-tiba saja makhluk besar dan berkuku panjang itu menggenggam rambut bapak itu. Kemudian makhluk itu menarik kepala bapak itu hingga putus. Anehnya, bapak itu masih hidup. Makhluk itu menarik tubuh si bapak dan naik ke atas pohon, lalu menghilang. Seketika itu juga aku lari cari pertolongan dan langsung pulang naik taksi. Keesokan harinya, ketika aku baca koran, ternyata kecelakaan yang aku lihat semalam dimuat di koran. Aku kaget sampai lemas. Foto korban kecelakaan itu adalah bapak yang aku lihat semalam. Di mobilnya yang ringsek itu juga ditemukan banyak keris dan benda-benda mistis lainnya. Dari yang aku baca di koran itu, katanya sih si korban adalah pencari pesugihan. Sampai sekarang aku masih ingat benar kejadian itu. Setelah itu aku nggak pernah berani lagi pulang malam kalau dari rumah tanteku.